sallu fi ni'alikum khaliful yahud wan nasara. Maka selisihilah al-yahud, di riwayat An-Nasa'i, wan nasara, yang mana mereka tidak pernah salat dengan sandal-sandal mereka. Maka menjadikan penjeda zahiran, agama ini jelas beda dengan agama yang lain, itu adalah asas dari ibadah. Maka salat sama kita salat, puasa sama kita puasa. Namun di saat kita membedakan ibadah mereka dengan ibadah khas kaum muslimin, maka ini pun suatu kebaikan. Maka oleh sebab itu di dalam lifestyle juga, gaya kehidupan, di mana kaum muslimin pakaiannya cingkrang, dan begitu pun dari segi jenggot dan dari segi kumis. Disebutkan di hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar dan Abi Hurairah, qassus syawarib wa wafrul liha, di riwayat wa uful liha, di riwayat wa uful liha. Maka semuanya wafru, ufu dan ufu fi'lun amr, memerintahkan Nabi kita agar memanjangkan jenggot. Maka panjangkan jenggot-jenggot kalian. Mana jenggot kalian? Abu Qatadah, mana jenggotnya? Panjangkanlah. Maka alhamdulillah, memanjangkan jenggot adalah sunnah. Disebutkan di dalam hadis ini wa wafrul liha. Namun sebagian saudara-saudara kita yang memang gennya gen jengiskan, gennya gen orang Asia, mata petet, wajah bulat, jenggot pun tidak ada. Alhamdulillah. Maka kita berhasrat kalau dijual jenggot-jenggot itu, mungkin 5.000 mungkin akan dibeli agar dipasang dan tumbuh. Namun alhamdulillah, innamal a'malu binniyat, dan mereka orang-orang yang dipanjangkan jenggot dengan ilmunya bahwa itu sunnah, maka dia memanjangkannya dapat pahala. Walakin minal asaf, kam minal arab syahidna, hormonnya banyak, alihyah milian, walakin yahlikuna, namun mereka memotong jenggot-jenggot mereka. Faminal asaf, mereka mempunyai jenggot tetapi malah dicukur. Terfitnah dengan ghazwul fikr, pemikiran orang barat, dan terpengaruh dengan tasbih al-kufar. Fulan-fulan jago lapangan tidak ada jenggotnya, fulan-fulan demikian dan demikian. Atau Vin Diesel nggak ada jenggot di atas, nggak ada jenggot di bawah, botak, nggak ada jenggot. Dan begitu pun yang lainnya dari kelompok-kelompok orang-orang kufar. Maka lifestyle mereka sudah berubah, atau dengan alasan pekerjaan. Hada bisabab syugul al-mudir khosatan al-jaish au surtah mamnu al-lihyah. Maka di tentara ataupun di polisi mamnu jenggot. Emang jenggot membuat berat apa? Di saat menjadi sniper misalnya, kalau pakai jenggot, jenggotnya naik ke atas menutupi. Atau di saat lari jenggotnya tersangkut dengan dahan. Iya. Terus kenapa dilarang? Wallahu a'lam, sampai sekarang kita sering menanyakan ke kakak dulu seperti itu. Mereka para polisi dan tentara. Jawabnya dari atasan. Ya sudah. Alhasil, inilah nasib dari jenggot, yang mana kelompok ahli sunnah terutama orang Indonesia menginginkan jenggot. Jika dijual pun akan dibeli, tapi tidak dapat. Dan mereka yang mempunyai jenggot dan lebat dan hormonnya lebih, namun malah dicukur. Maka inilah dari keadaan jenggot di kehidupan kaum muslimin. Dia adalah lifestyle, membeda, menjadi penjeda dari al-yahud wan nasara. Maka disebutkan di dalam hadis khaliful yahud wafrul liha wa qasus syawarib. Maka selisihilah Yahud, yang mana orang-orang Yahudi
mereka memelihara kumis-kumis panjang, sampai saking panjangnya ikut minum di saat minum. Maka kumisnya sampai kepada bawah. Lihat Albert Einstein, itulah. Karena itu orang Yahud yang dipuja-puja sama mereka. Dan jenggot tidak ada. Maka lifestyle kaum muslimin, jenggotnya yang dipiara. Dan qasus sawarib, untuk dipotong dari kumis-kumisnya. Begitupun di sini, selesai kita memahami makna la yazalu dinu zahiran, bahwa makna zahiran adalah di saat menjadi penjeda dengan agama yang lain, itulah zahir agama Islam. Di antaranya apa? Ma'ajalunas al-fitra, di saat kaum muslimin bersegera mendengar adzan berbuka. Kenapa ini menjadikan agama ini zahir? Li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun, karena orang Yahud dan Nasara mereka mengakhirkannya. Hadis ini barakallahu fikum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Khuzaimah, yang mana diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Wahab Ibnu Bakiyah an Khalid Ibnu Abdullah, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Muhammad Ibnu Bishr, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yazid Ibnu Harun, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dari Muhammad Ibnu Bashar, haddatsana Abdul A'la, haddatsana Ali Ibnu Khosram, haddatsana Ali Ibnu Muhammad. Maka semua sanadnya bertumpu kepada, dari jalan-jalan tadi, kepada Muhammad Ibnu Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Maka Muhammad Ibnu Amr sering kita lewati. Muhammad Ibnu Amr Ibnu Man? Muhammad Ibnu Amr Ibnu Alqamah, wa huwa saduq hasanul hadis, ahsantum. Maka kalian sudah mulai sekarang mengetahui mana rawi-rawi yang dhaif, mana rawi-rawi yang saduq hasanul hadis. Maka Muhammad Ibnu Amr Ibnu Alqamah termasuk dari rawi yang saduq hasanul hadis. Maka hadis-hadisnya hasan. Maka hadis ini pun telah dihasankan oleh Syekh kami Al-Muhaddits Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Ilhad Al-Humaini, dikatakan hada haditsun hasan. Maka di sini Syekh Muqbil di saat membantah Al-Humaini, man Al-Humaini? Syiah Rafidah. Maka di antaranya dengan hadis ini, bahwa seorang muslim tetap zahir dengan agamanya di saat menyelisihi orang-orang Yahud yang mana mereka mengakhirkan buka puasa. Maka membantah dari orang-orang Yahud, orang-orang Syiah, dengan hadis ini, bahwa mereka mengikuti orang-orang Yahud. Kelompok Syiah mengakhirkan iftar, menganggap diri mereka benar, sama seperti orang-orang Yahud. Dan begitupun pendalilan yang kedua dari Sahal Ibnu Sa'ad, yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Muhammad Ibnu Ishaq An-Naisaburi rahimahullah. Haddatsana Muhammad Ibnu Abi Safwan, haddatsana Abdurrahman Ibnu Mahdi an Sufyan man Sufyan Ats-Tsauri. Dari Abdurrahman Ibnu Mahdi berarti Sufyan Ats-Tsauri. An Abi Hazim an Sahal Ibn Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ummati ala sunnati. Ini juga lafaz pendalilan bahwa kaum muslimin dalam keadaan sunnahku, malam tangtadir bi fitriha an-nujum, di saat mereka itu tidak berbuka sampai menunggu bintang-bintang. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza kana sha'iman amara rajulan fa aufa ala syai' fa idza qala ghabati syams aftara. Bahwa Nabi memerintahkan seorang untuk melihat jika memang sudah tenggelam matahari, maka Nabi berbuka. Maka hadis ini dari Sahal Ibnu Sa'ad
Yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Sanadnya bertumpu kepada Muhammad Ibnu Abi Sofwan dari Abdurrahman Ibnu Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abi Hazim dari Sahal Ibn Sa'ad. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat. Maka hadis ini sahih. Tinggal pertanyaannya, kenapa di sini penulis beristidlal dengan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, padahal hadis ini muttafaqun alaih? Iya apa tidak? Hadis ini muttafaqun alaih atau tidak? Muttafaqun alaih. Lalu kenapa penulis memasukkan kepada bab makruhat di sini lafaz yang ada di sini? Inilah alasannya. Karena lafaz yang ada di As-Sahihain, la yazalu nas bi khairin. Ini yang ada di Sahihain an Sahal bin Sa'ad. Adapun di riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim di luar As-Sahih dengan la yazalu ummati ala sunnati. Kalimat ala sunnati diinginkan oleh penulis agar lawannya makruh adalah sunnah. Maka lihat, kaum muslimin dalam keadaan sunnah mengtakjil al-iftar. Maka lawannya makruh mengakhirkan iftar. Itu yang diinginkan oleh penulis. Dan begitupun dari pendalilan penulis juga beristidlal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang telah terdahulu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi Abul Husain. Hadatsana Yahya bin Yahya wa Abu Quraib Muhammad ibnul Ala qala akhbarana Abu Muawiyah ad-Darir anil A'mash Sulaiman ibnu Mihran an Umarah ibni Umair an Abi Atiyah. Maka aku masuk dengan Masruq kepada Aisyah. Faqulna ya ummal mu'minin rajulan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahaduhuma yu'ajilul iftar wa yu'ajilus salah wal akhar yu'akhirul iftar wa yu'akhirus salah. Maka wahai istri Nabi, ada dari para sahabat yang mana dia itu mengakhirkan berbuka, akhirnya mengakhirkan salat, dan ada yang segera berbuka mendengar adzan dan segera salat. Maka mana yang baik? Itu pertanyaannya. Maka ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ayyuhuma ladzi yu'ajilul iftar wa yu'ajilus shalah? Dari kedua sahabat yang kamu lihat wahai para tabi'in, mana yang menyegerakan salat tadi, atau siapa yang menyegerakan salat dan menyegerakan iftar? Qulna Abdullah, ya Abdullah ibnu Mas'ud. Maka dikatakan, kadzalika kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beristidlal penulis dengan hadis ini ingin menjelaskan bahwa dari sunnah yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud seperti itu. Maka makruh jika mengakhirkannya. Dan kita masuk kepada pembahasan terakhir dari sisa-sisa tenaga yang ada dan suara yang ada. Perkara yang kelima, ta'jilus sahur. Begitupun mengakhirkan sahur. Maka di sini perhatian kepada saudara-saudara kita yang sahur di sini. Maka kita adzan awal jam 4, masih ada 1 jam. Dan sengaja kita jam 4 bukan tujuannya agar